Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari project based learning kami, study case dari Mekari. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkenalan. Perkenalkan, nama saya Saka Novel Firmansyah dengan student ID KMCS 12495. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hazel Kafka El Mauris dengan student ID KM CS 12390. Perkenalkan saya Dava Jaya Pratama dengan standar ID KMCS 1222. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini terdapat 6 pembahasan utama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua business process analysis, yang ketiga data preparation and Python programming, yang keempat structured query language, yang kelima table visualization, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Mekari merupakan perusahaan SaaS dengan lebih dari 1.400 karyawan dan cabang di berbagai kota besar. Kini tengah mengevaluasi efektivitas skema gaji bulanan terkait biaya per jam. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan alokasi anggaran payroll yang efisien dengan memperhitungkan jumlah karyawan dan jam kerja di setiap cabang per bulan. Analisis data ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada manajemen untuk menentukan apakah skema saat ini sudah cost efektif atau memerlukan penyesuaian. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah utama, rumusan masalah yang dihadapi adalah bagaimana memastikan data gaji timesheet dan jumlah karyawan di setiap cabang tercatat dengan akurat dan konsisten untuk mendukung analisis yang efisien dengan biayanya. Di sini terdapat 3 rumusan masalah yang utama, yaitu yang pertama adalah tidak tepatan data, yang kedua adalah biaya yang tidak efisien, yang ketiga adalah peninjauan pendanaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke bagian bab 2, bisnis proses analisis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kafka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini adalah bisnis proses analisis di mana kita membuat diagram BPMN. Jadi diagram BPMN ini digunakan untuk memetakan dan menganalisis proses penggajian di setiap cabang perusahaan. Nah, tujuan utamanya ini untuk mengevaluasi apakah biaya penggajian sudah sebanding dengan jam kerja dan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada gambaran diagram BPMN untuk prosesnya. Jadi tujuan dari diagram BPMN ini sendiri untuk menganalisis efektivitas biaya penggajian per cabang dalam perusahaan. Lalu proses ini membantu untuk mengetahui apakah alokasi biaya penggajian terhadap jam kerja karyawan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Nah, di sini ada 4 aktor, yaitu HR, finance, data analis, dan manajemen. Nah, yang pertama ini ada HR ini, dia bertugas mengumpulkan semua data cabang yang terkait dengan karyawan, termasuk informasi penggajiannya, dan juga jam kerja dari masing-masing setiap cabang. Berikutnya ada aktor finance. Jadi aktor finance ini untuk menyusun laporan yang berisi ringkasan pengeluaran gaji dan efektivitas biaya, atau tentang semua keuangan dari perusahaan Mekar ini dari untuk masing-masing cabangnya. Berikutnya ada aktor data analis ini. Data analis ini untuk memastikan bahwa data penggajian dan juga data timesheet atau waktu dan jam kerjanya itu sudah bersih dan tidak ada kesalahan lagi dan siap untuk dianalisis. Dan data analis akan menganalisis data ini untuk identifikasi cabang dengan biaya yang tidak efisien maupun efisien. Lalu ada aktor manajemen. Manajemen ini untuk meninjau laporan yang sudah disusun oleh finance dan juga data analis ini apakah sudah sesuai dengan target efisiensi perusahaan. Jika diizinkan atau setuju oleh manajemen, maka distribusi laporan akhir akan diterbitkan. Baik, saya kembalikan lagi. Baik, di sini masuk ke bagian bab 3 yaitu data preparation and Python programming. Sini apa sih data preparation itu? Data preparation adalah proses pembasian transformasi dan pengorganisasian data untuk memastikan data itu siap untuk digunakan, konsisten,
dan mendukung analisis yang akurat. Kemudian untuk Python programming sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang serbaguna, mudah dipahami, dan digunakan dalam pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, serta otomatisasi. Kemudian masuk ke bagian data preparation. Di sini dengan melakukan data cleansing, jumlah baris duplikat dan data yang hilang dapat diidentifikasi dan ditangani. Data kosong dapat diisi dengan menggunakan median, model, atau analisis seperti unknown untuk memastikan dataset kami siap digunakan. Dengan demikian, dataset ini lebih bersih dan siap untuk dianalisis tanpa masalah duplikasi atau data yang hilang. Di sini terdapat dua contoh dataset. Yang pertama adalah dataset dari timesheet. Setelah dicek, ternyata dari timesheet tersebut tidak ada data yang duplikasi maupun data yang hilang. Kemudian untuk employee dataset, di sini terdapat sekitar 138 data yang hilang. Kemudian kami melakukan cleansing untuk mengganti data yang hilang tersebut dengan sebuah string. Kemudian kita cek kembali dan hasilnya data yang hilang tersebut telah tergantikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke bagian exploratory data analis. Di sini yang pertama adalah dari employee dataset, terdapat dua buah EDA. Yang pertama adalah jumlah karyawan per cabang. Dalam grafik ini dapat kita ketahui bahwa jumlah karyawan terbanyak yaitu terdapat pada cabang ID pertama dengan mencapai jumlah karyawan hingga hampir menyentuh 60 orang. Kemudian disusul dengan cabang dengan ID 2623 mencapai sekitar 20 orang. Kemudian selanjutnya yaitu 2629 mencapai sekitar belasan orang. Dan selanjutnya cabang-cabang selanjutnya. Dengan cabang yang memiliki karyawan paling sedikit adalah cabang dengan ID 11265. Baik, untuk selanjutnya yaitu grafik mengenai presentasi resign tiap cabang. Jadi dari grafik ini kita dapat mengetahui presentasi resign terbesar terdapat di cabang yang mana. Di sini dapat kita ketahui bahwa branch ID atau cabang ID 260 2634 memiliki presentasi resign paling tinggi yaitu mencapai 100%. Artinya cabang ini semua karyawannya telah resign dari cabang tersebut dan tidak ada karyawan yang tersisa. Kemudian cabang yang ada beberapa cabang juga yang karyawannya masih aktif hingga saat ini dengan persentase resign mencapai 0%. Artinya tidak ada karyawan yang resign pada cabang tersebut. Contohnya adalah pada cabang 2590. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah exploratory data analysis dari timesheet dataset. Di sini terdapat dua grafik. Yang pertama adalah grafik distribusi jam kerja. Dari grafik ini dapat kita ketahui bagaimana persebaran data dari jam kerja setiap karyawan. Dari sini kita dapat ketahui bahwa jam kerja 9 jam merupakan yang paling banyak frekuensinya, yang paling sering. Kemudian adalah jam kerja 7 jam sampai 8 jam yang paling banyak. Dengan jam kerja paling sedikit 12 jam ataupun sekitar 4 jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu grafik mengenai scatter plot jam kerja. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana hubungan antara frekuensi uh, timesheet-nya dan juga total work hours-nya dengan ditentukannya batas atas dan batas bawah. Di sini sebelumnya timesheet dataset telah dilakukan cleansing untuk agar datanya tidak melebihi dari batas atas dan batas bawah, sehingga datanya lebih bersih dan lebih bagus untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari merge dataset. Merge dataset sendiri yaitu gabungan antara dataset dari employee dataset dan juga timesheet dataset. Di sini juga terdapat dua analis grafik. Yang pertama yaitu rata-rata jam kerja per cabang. Di sini terdapat grafik yang menunjukkan rata-rata jam kerja per cabang, bagaimana yaitu dengan rata-rata mencapai hingga 9, range 9, 8, dan juga 7. Kemudian selanjutnya yaitu rata-rata durasi jam kerja per bulan. Di sini jam durasi kerja per bulan yang paling sedikit yaitu mencapai 5 jam. Kemudian untuk yang paling tinggi mencapai angka di sekitar 8,9 jam atau bahkan mencapai angka 8 jam.
Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 4, Structured Query Language atau SQL yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah mengenai analisis ya berdasarkan SQL, di mana SQL sendiri adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Oke, next. Oke, yang pertama itu saya melakukan menghitung jam kerja pada SQL. Terlihat di sini ada dua tabel. Kemudian yang selanjutnya itu menangani resign date yang hilang, artinya eh, karyawan yang belum resign atau yang masih aktif. Oke, next. Selanjutnya ini adalah normalisasi data dan menghitung skor efektivitas pengajian. Di sini terlihat ada beberapa hal yang saya pakai mengenai salary score, workhorse score, dan juga tenure score, di mana ketiga skor ini akan diakumulasikan dalam beberapa bobot dan menghitung payroll efektivitas score. Oke, next. Selanjutnya ini adalah efektivitas gaji per karyawan, di mana kami sendiri melakukan rata-rata gaji per jam berdasarkan pada setiap karyawannya. Oke, next. Selanjutnya ini adalah efektivitas, ini adalah identifikasi kandidat yang PHK, bisa kita lihat di sini. Ada juga identifikasi karyawan terbaik dan juga identifikasi cabang toko terbaik. Next. Oke, lanjut. Baik, di sini bab 5 akan tentang tabel akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Dipersilakan. Baik, di sini adalah Tableau for Data Visualization. Jadi di Tableau ini akan kita gunakan sebagai alat visualisasi data untuk mendukung analisis mendalam terkait kinerja karyawan dan operasional perusahaan. Lalu data yang digunakan ini dalam visualisasi ADA itu mencakup informasi gaji, kehadiran, frekuensi kerja, status karyawan, dan distribusi karyawan per cabang. Next. Nah, di sini ada yang pertama itu visualisasi rata-rata gaji per cabang. Di sini kita lihat ada yang namanya cabang dan juga rata-rata gaji. Untuk rata-rata gaji sendiri itu dalam keseluruhannya ada dalam garis average atau average line yaitu 9.914.461 sehingga dapat kita lihat bahwa untuk rata-rata gaji setiap cabang yang atau yang di atas dari rata-rata itu ada 9 cabang dan cabang yang paling tinggi itu adalah cabang 2633 sebesar 12.500. Lalu di sini ada filter branch ID untuk menentukan branch up atau cabang mana saja yang akan kita tampilkan. Oke, next. Nah, di sini ada tren kehadiran bulanan. Yang dimaksudnya itu adalah berapa banyak karyawan yang hadir dalam bulan-bulan tertentu dari 2019 maupun 2020 ya, dalam rentang bulan-bulannya dari Januari hingga Desember. Nah, kita lihat bahwa di sini bulan Agustus itu paling rendah yaitu hanya 6 kehadiran saja. Atau dapat disimpulkan juga bulan Agustus, September itu rendah pada tahun 2019. Nah, dimulai dari bulan Oktober 2019 hingga Desember 2020 ini, kehadiran karyawan ini stabil pada rentang 120 sampai 136 kehadiran. Untuk kehadiran paling tinggi ini adalah September 2020 yaitu 136 kehadiran. Di situ juga ada filter tanggal atau rentang waktu, kita bisa menggunakannya untuk menentukan rentang waktu apa saja. Oke, next. Nah, di sini ada frekuensi kerja berdasarkan bulan. Yang dimaksudkannya ini adalah timesheet, berapa banyak yang check in dan check out yang dilakukan oleh karyawan pada bulan-bulan tertentu. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat tren peningkatan frekuensi yang stabil dari Agustus 2019 sampai puncaknya pada Juni 2020. Lalu terjadi penurunan signifikan nih. Terlihat tuh dari Oktober 2020 hingga Desember 2020.
Hal ini itu mungkin kemungkinan bisa disebabkan oleh seperti pengaruh liburan akhir tahun, seperti liburan panjang Natal dan Tahun Baru, dan adanya pengurangan aktivitas kerja ataupun PHK. Ya, berikutnya di sini ada employee status. Kita dapat lihat kita bisa menggunakan status aktif atau resign nih. Kalau kita statusnya semuanya, berarti kita melihat semuanya mau aktif atau resign. Baik, selanjutnya. Nah, di sini adalah total karyawan yang aktif atau resign per cabang. Di sini ada jumlah karyawan aktif. Jika kita menggunakan status aktif, dapat dilihat jumlahnya dalam per cabang dan juga jumlah karyawan resign per cabang jika kita menggunakan status resign. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada dashboard interaktif atau hasil akhirnya. Di situ ada filter branch ID untuk rata-rata gaji per cabang, employee status, dan juga total karyawan aktif atau resign per cabang. Lalu di situ ada juga filter status yang digunakan untuk employee status dan juga total karyawan aktif atau resign per cabang. Di situ ada filter rentang waktu untuk tren kehadiran bulanan dan juga frekuensi kerja berdasarkan bulan. Oke, next. Oke, Baik, selanjutnya untuk kesimpulan di kesimpulan mana saja. berdasarkan analisis ini, skema penggajian Makari saat ini belum sepenuhnya mencerminkan produktivitas karyawan dengan beberapa cabang bergaji tinggi menunjukkan efektivitas yang rendah. Sementara cabang bergaji rendah seperti cabang satu justru memiliki efektivitas yang tinggi. Next. Mungkin di sini untuk saran kami, di mana skema penggajian ini perlu melakukan evaluasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.